Selamat siang pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Nah, kali ini kita akan membahas isu yang penting sekali untuk kita ingat-ingat bersama dan juga kita concern bersama, yaitu pencegahan pernikahan anak usia dini. Dan di samping kanan saya ini sudah ada Pak Sabaryo selaku Kepala DPM PPA Kota Pekalongan, dan di depan saya sudah ada Ibu Nurbaiti selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Pekalongan. Nah, kenapa sih kita membahas pernikahan usia dini begitu atau pernikahan anak? Karena memang kasus pernikahan anak ini harus menjadi concern untuk kita semua. Dimana kita tahu bahwasanya Kota Pekalongan itu di tahun 2022 kemarin angkanya masih cukup tinggi dilaporkan, dan ini pastinya membutuhkan banyak stakeholder untuk berperan bersama-sama untuk mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini. Karena kalau pernikahan anak usia dini ini terjadi ataupun meningkat, pasti efeknya akan bertambah ke sektor-sektor lainnya juga, karena kesiapan anak untuk membina rumah tangga itu belum siap, dan nanti akan terjadi banyak permasalahan di dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Untuk itu makanya kita akan membahas bersama di sini dengan Pak Sabaryo dan juga Ibu Nurbaiti. Oke, nah pasti pertanyaan pertama ini diawali dengan apa sih pernikahan anak. Nah, kalau apa sih pernikahan anak, berarti kita harus mengetahui dulu batasan yang dinamakan usia anak dan juga usia dewasa, ataupun batas pernikahan yang disetujui oleh undang-undang itu di usia berapa. Nah, ini langsung saja pertanyaan pertama dijawab oleh Bu Nurbaiti. Silakan Bu, secara regulasi undang-undang pernikahan itu bisa dilaksanakan minimal usia berapa? Baik, terima kasih Mbak Farah. Ya. Memang untuk pernikahan di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang secara tegas mengatur tentang usia pernikahan, gitu ya. Jadi untuk usia pernikahan di pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini memang ditentukan bahwa untuk usia perkawinan itu diizinkan bagi pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun. Ya. Jadi artinya memang batas minimal usia pernikahan itu baik pria dan wanita itu sama di 19 tahun. Gitu ya. Jadi memang dulu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada perbedaan antara usia pernikahan bagi pria dan wanita. Jadi untuk pria itu dahulu ditentukan umur 19, sementara untuk wanita umur 16 tahun. Tetapi kemudian pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini memang sama diatur bahwa usia perkawinan ataupun pernikahan yang diizinkan itu ketika usia 19 tahun itu. Ya. Oke, jadi usia 19 tahun baik untuk perempuan dan juga laki-laki begitu ya. Kalau misalkan kurang dari itu berarti itu sudah bisa disebut sebagai pernikahan dini atau pernikahan anak atau tidak, Bu? Iya, jadi kalau memang menikah di bawah usia 19 tahun artinya memang disebut sebagai usia pernikahan dini ataupun pernikahan anak gitu. Jadi itu Mbak Farah. Oke, baik. Nah, ini regulasi yang harus bisa diketahui oleh semua orang, karena dulu memang ada perbedaan atau dulu aturannya adalah perempuan 16 tahun begitu Bu ya, dan laki-laki 19 tahun. Nah, ini sekarang berubah, semuanya harus 19 tahun, itu usia minimal. Kalau kurang dari itu berarti itu sudah masuk ke dalam kategori pernikahan anak usia dini. Nah, kemudian saya ingin beralih ke Pak Sabaryo ini. Bagaimana sih Pak program pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pencegahan pernikahan anak usia dini? Terima kasih Mbak Farah. Jadi terkait dengan upaya ataupun program yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal pencegahan dan penanganan perkawinan anak, ini mungkin perlu kami sampaikan lebih dulu nih. Jadi memang saat ini pemerintah, baik pemerintah pusat maupun provinsi ataupun daerah, ini masih memberikan perhatian kepada anak-anak, khususnya di dalam pemenuhan kebutuhan anak dan juga perlindungan anak. Tidak luput salah satunya adalah pencegahan terkait dengan perkawinan anak itu sendiri. Jadi seperti apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden RI, yaitu Bapak Joko Widodo pada beberapa
pertemuan bahwa beliau mendaki atau berharap ada penekanan angka perkawinan anak pada RPJMN tahun 2020-2024 itu sampai 8,7%. Kemudian di dalam arahan tersebut beliau juga menyampaikan 5 strategi nasional terkait dengan pencegahan perkawinan anak. Itu yang pertama adalah peningkatan kapasitas anak, khusus lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, kemudian aksesibilitas dan perluasan layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, dan juga meningkatkan hubungan ataupun komunikasi para pemangku kepentingan. Kemudian di Provinsi Jawa Tengah sendiri ini juga kita sudah tahu mengambil satu gerakan, yaitu Jokawin Bocah. Jokawin Bocah yang dilontarkan oleh Bapak Gubernur, harapannya memang untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar dapat meningkatkan upaya-upaya pencegahan bagi perkawinan anak. Kemudian berpijak dari kebijakan-kebijakan tersebutlah di Kota Pekalongan kemudian kita mengambil satu kebijakan yang sifatnya adalah kolaborasi, yaitu kolaborasi pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Ini melibatkan semua stakeholder yang ada di pemerintah Kota Pekalongan, OPD yang ada di pemerintah Kota Pekalongan, kemudian juga Kementerian Agama, kemudian juga Pengadilan Agama, dan juga beberapa stakeholder yang lain. Itu harapannya nanti memang dengan kerjasama bersama-sama menangani pencegahan dan penanganan perkawinan anak ini, harapannya nanti angka pernikahan anak di Kota Pekalongan ini bisa ditekan. Dan satu hal yang mungkin lebih penting adalah pencegahan di dampaknya, karena dampak atau resiko perkawinan anak ini jelas kompleks, yang mulai dari hak, kemudian kesehatan dan sebagainya itu berdampak sekali. Dan melalui program kolaborasi ini kami juga mencoba untuk membranding biar mudah diingat, itu dengan branding Suka Anak. Suka Anak itu maksudnya adalah sudahi perkawinan anak di Kota Pekalongan. Harapannya nanti mungkin di tahun 2025 atau di 2026 ini harapannya Kota Pekalongan sudah bebas dari perkawinan anak. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, kalau melihat tadi memang sepak terjang dari pemerintah Kota Pekalongan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak itu sudah sangat luar biasa sekali. Nah, ini pastikan dibutuhkan juga koordinasi ataupun koordinasi dengan masyarakat begitu ya, supaya masyarakat itu memahami program-programnya apa saja. Nah, tapi kalau kita melihat kilas balik di 2022, Bapak, saya sempat lihat berita ternyata masih cukup tinggi angkanya. Nah, kalau di tahun ini 2023 seperti apa sih, Pak? Angka perkawinan anak di Kota Pekalongan mungkin perlu kami sampaikan data ya. Jadi di tahun 2021 ini angka perkawinan permohonan pernikahan anak ini ada sekitar 53. Kemudian di tahun 2022 itu meningkat menjadi 60 permohonan, dan di tahun 2023 ini di semester 1 itu sudah ada sekitar 34 permohonan. Yang 2021 dan 2022 itu data dari KUA masing-masing kecamatan. Kalau yang di tahun 2023 itu memang data sudah ada di tempat kami melalui di Puspaka LPPAR, karena kebetulan kami sudah melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama. Jadi untuk persyaratan memperoleh dispensasi nikah bagi anak itu salah satunya sudah mendapatkan pembekalan untuk perkawinan anak itu. Oke, tadi di semester pertama sudah ada kurang lebih 30-an begitu ya Pak ya yang mengajukan permohonan pernikahan anak. Nah, kalau dilihat dari 30 itu ada tidak sih Pak yang terconcern di satu daerah tertentu di Kota Pekalongan atau malah menyebar? Kalau untuk yang ada di Kota Pekalongan ini memang sebenarnya sama ya, rata-rata paling juga mungkin 1 bulan 2 ataupun 1. Tapi memang saat ini yang kemungkinan masih agak tinggi itu di utara. Jadi nanti harapan kami sih dengan tadi program kolaborasi kemudian kita bersama-sama mencegah, itu harapannya ya nanti semua kecamatan itu akan mengalami penurunan angka permohonan. Karena memang program yang mungkin
tadi kami sampaikan ini kan secara regulasi juga sudah ada payung hukumnya melalui Perwali nomor 79 tahun 2023. Ini tentang pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak, dan di sini pun kami membentuk tim lagi, yaitu tim yang memang kami bentuk khusus untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang ada di LPPAR. Jadi itu. Oke, baik. Berarti sebetulnya rata-rata memang semuanya sama, tapi kalau misalkan dilihat memang cenderung di daerah Pekalongan Utara, begitu Pak ya. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah lain itu juga sudah aman. Ini ternyata ini baru semester pertama begitu ya. Masih ada ini udah mau 1 tahun 2023. Nah, ini harapannya di akhir tahun ataupun di awal 2024 semuanya bisa terkendali dan juga angka pernikahan atau perkawinan anak itu menurun. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, apa saja sih Bu alasan yang diajukan para pemohon untuk bisa melakukan pernikahan anak di Pengadilan Agama Kota Pekalongan itu kebanyakan apa Bu alasannya? Mungkin boleh diberitahu ke kita semua. Ya, baik. Untuk permohonan perkawinan anak, jadi kalau di Pengadilan Agama kami menyebutnya dispensasi kawin, Mbak. Ya. Diska ya Bu ya? Iya, diska. Ya, jadi permohonan dispensasi kawin yang kami terima di tahun 2023 ini sampai dengan bulan Oktober ini ada 33 perkara yang masuk ya. Dari 33 perkara itu ada beberapa alasan yang diajukan oleh pemohon ketika mengajukan permohonan dispensasi kawinnya ini. Yang terbesar ini adalah untuk menghindari zina gitu ya. Jadi artinya memang mungkin kesadaran beragama dari masyarakat Kota Pekalongan tinggi gitu ya. Kesadaran beragamanya bagus sehingga kebanyakan memang alasannya adalah untuk menghindari zina. Itu kurang lebih ada 52%. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu karena calon pengantin wanitanya ini sudah hamil gitu ya. Jadi itu kurang lebih ada 37% gitu ya. Sisanya ada masalah ekonomi, ada juga karena memang sudah melahirkan. Jadi itu alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekalongan ini. Memang jumlah pendaftar perkara dispensasi kawin ini di tahun 2023 cukup turun drastis, Mbak. Itu ya. Jadi di tahun 2022 kami menerima 66 perkara. Dan di tahun sebelumnya ada 69 perkara gitu. Jadi memang kami sangat bersyukur gitu ya, di tahun 2023 ini sudah ada penurunan yang signifikan karena adanya kerjasama dari kami Pengadilan Agama dengan DPP MPA juga Dinas Kesehatan gitu ya Pak Sabaryo ya. Jadi alhamdulillah di tahun 2023 ini memang turun sangat signifikan ya. Jadi saya kira mungkin ke depan mudah-mudahan memang bisa ya tidak ada lagi pendaftaran dispensasi kawin gitu ya Pak ya. Itu harapan kami tentu. Baik. Nah, itu tadi ternyata alasan yang paling pertama adalah untuk menghindari zina, dan yang kedua adalah karena sudah terlanjur hamil begitu, dan tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya ada juga yang alasannya sudah melahirkan begitu Bu ya. Nah, ini menarik sekali sebetulnya alasan yang pertama untuk mendekati zina. Saya nanti di segmen selanjutnya saya pengen tanya nih, mumpung ada hal yang menarik yang bisa kita bahas mengenai sebetulnya bagaimana sih perspektif itu menghindari zina, apakah iya semuanya harus dengan pernikahan kalau untuk anak-anak begitu ya. Nah, ini langsung sesaat lagi usai jeda berikut ini, tetap di Expose, lebih dekat lebih santai.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Nah ini menarik sekali kalau berdasarkan data dari Pengadilan Agama, kalau ternyata alasan pertama permohonan atau diska begitu ya, dispensasi kawin itu untuk menghindari zina. Lalu apakah iya sih menghindari zina itu memang, apakah itu jalan satu-satunya itu dengan pernikahan anak? Nah ini bisa dijawab dulu Pak Sabaryo, bagaimana pendapatnya Pak? Jadi kalau memang alasan mungkin menghindari zina, ini mungkin pemikiran orang tua. Itu pun mungkin bisa dibetulkan karena dari kasus yang masuk ke kita, kebetulan kami melakukan pendampingan, asesmen, itu memang kadang orang-orang tua di saat kami menanyakan kenapa sih kok terburu-buru putranya harus nikah. Waduh Pak, mohon maaf Pak, ini sudah jadi gunjingan sama tetangga gini-gini, karena anak juga kadang sudah nginap dan daripada berlanjut berlebihan dan sebagainya, ya sudahlah, mungkin lebih baik kita nikahkan. Jadi mungkin ada benarnya juga. Tapi memang sebenarnya kalau kita berbicara alasan tadi yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris PA, itu sebenarnya tidak hanya satu itu Bu. Jadi sebenarnya banyak juga yang lebih penting dari itu. Jadi mungkin sebagai pencegahan sebenarnya justru malah pada pola asuh, kemudian komunikasi antara orang tua, bagaimana pola orang tua memberikan pendidikan sehingga anak akan bisa menyadari, akan tahu, itu mungkin juga satu alasan yang penting. Jadi kalau memang bisa menjadi satu alasan kalau menghindari zina, karena memang anak itu mungkin sudah terlanjur, jadi mungkin pola pacarannya atau pola sudah katakanlah mau lebih batas lah, sehingga mungkin itu pemikiran orang tua daripada memang tadi yang menghindari zina, ya mungkin lebih baik untuk dilakukan pernikahan. Oke, baik. Tapi pada dasarnya kalau sebetulnya alasan itu juga tidak bisa dijadikan mengeneralisir semuanya begitu Pak ya. Tentunya masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa didorong oleh para orang tua, misalkan untuk sedikit memberikan edukasi kepada anak-anaknya untuk jangan pacaran terus lah ya gitu ya. Misalnya jangan pacaran terus, ayo belajar, atau misalkan ikut organisasi dan lain sebagainya begitu. Jadi walaupun memang itu bisa menjadikan alasan terakhir begitu Pak ya, tapi bukan berarti mendekati zina itu menjadi satu-satunya alasan untuk akhirnya menikah dini begitu ya Pak ya. Oke, nah kalau penyebabnya sendiri apa saja sih Pak di Kota Pekalongan ini? Kenapa orang-orang ada yang memohon untuk diajukan diska? Jadi beberapa data yang masuk kami, proses di kami kan mungkin sedikit kami sampaikan tentang proses pendampingan ataupun pencegahan dan penanganan pernikahan anak. Jadi nanti bagi pemohon ini yang akan mengurus diska, mungkin Ibu memang disyaratkan adanya pembekalan pernikahan untuk anak-anak calon pengantin. Jadi memang biasanya kami akan melakukan semacam pendampingan atau asesmen, mengundang kedua orang tua calon pengantin dan juga calon pengantinnya. Kemudian kami disampaikan beberapa pertanyaan dan juga alasan-alasan, dan kemudian kami juga lihat datanya. Jadi ada mungkin yang menjadi dampak permasalahan ini yang ada di Kota Pekalongan berdasarkan data yang masuk di dinas kami. Jadi mungkin kami bisa memegang dalam satu alasan sosial budaya. Jadi pola asuh, kemudian tadi yang kami sampaikan komunikasi antara orang tua dengan anak, dan juga mungkin pola pendidikan. Ini memang ada beberapa kasus anak yang mengajukan pernikahan, untuk mengajukan perkawinan anak itu setelah kami lakukan ya mungkin dengan ngobrol santai dan sebagainya, mereka justru malah bersikeras ingin menikah. Setelah kita lanjutkan pendampingan asesmen, ternyata mereka itu sudah tidak betah tinggal di rumah dengan orang tuanya. Inilah yang jadi pertanyaan, apa sih pola asuhnya yang salah atau bagaimana? Itu ada beberapa kasus, dan memang ini bukan menjadi salah anak semata-mata ya. Jadi karena memang mungkin di situ tidak nyaman anak sehingga anak ingin keluar itu. Kemudian juga tadi karena mungkin sudah terlalu lama mereka berhubungan, akhirnya orang tua malu, sehingga jalan satu-satunya ya sudahlah dinikahkan daripada menjadi pembicaraan tetangga, gunjingan gitu, dan juga tadi mungkin menghindari zina tadi. Kemudian satu hal yang penting yang ini mungkin mendapat menjadi perhatian kita, itu adalah kemajuan teknologi.
Jadi dari kasus 34 anak yang mengajukan untuk dispensasi nikah, ini ternyata 14 anak calon pengantin atau mungkin sekitar 40% ya, itu mereka berkenalan lewat media sosial, pertemanan. Jadi mereka berkenalan, kemudian 1 bulan itu bertemu, 3-4 bulan kemudian mengajukan dispensasi nikah. Dan yang mengkhawatirkan kita, ternyata di saat mereka mengajukan pernikahan itu sudah dalam posisi positif hamil, entah itu 1 bulan, entah 2 bulan. Nah, inilah yang menjadi perhatian. Cuman memang permasalahan-permasalahan ini kan juga perlu kita kita selesaikan atau kita cegah dengan dinas OPD lain, sehingga kita perlu kolaborasi itu. Oke, lalu apa saja sih Pak dampak yang akan diberikan apabila pernikahan anak ini dibiarkan? Apakah hanya berdampak pada pasangan itu saja, tapi apa juga dampaknya sebesar apa sih untuk sosial masyarakatnya? Jadi saya mungkin mengatakan hal yang penting kalau di Kota Pekalongan kan sebenarnya dilihat dari angka permohonan dispensasi kawin ataupun permohonan untuk pembekalan dibanding dengan jumlah anak yang ada di Kota Pekalongan mungkin kecil ya, tapi dampak yang kompleks inilah yang juga menjadi pertimbangan kita untuk diupayakan terjadinya pencegahan perkawinan anak. Jadi dampak itu sendiri yang pertama bagi anak, khususnya hak anak, ini sebagaimana di dalam konvensi hak anak itu kan anak itu mempunyai 4 dasar pemenuhan kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk kelangsungan hidup, kemudian kebutuhan untuk perlindungan, kebutuhan untuk berkembang, dan yang terakhir adalah kebutuhan berpartisipasi. Jadi yang jelas dengan perkawinan anak, hak-hak tersebut akan rampas sehingga mereka sudah tidak lagi memperoleh hak-hak. Kan tidak mungkin anak setelah nikah ini mungkin akan senyaman di saat usia anak dia mendapatkan layanan melakukan pembelajaran, pendidikan dan sebagainya. Kemudian beberapa dampak yang lain ini misal kita lihat dari medis ataupun kesehatan. Yang jelas bagi ibu tidak menutup kemungkinan di saat melakukan perkawinan anak dengan kondisi organ reproduksi yang belum siap, di saat mengalami kehamilan tidak menutup kemungkinan akan terjadi keguguran, kemudian pendarahan, kemudian juga kanker leher atau serviks itu kan. Untuk anak sendiri ini sebagai salah satu penyebab tingginya stunting karena mungkin orang tua belum siap untuk menikah. Kemudian dampak yang lain mungkin dari pendidikan, jelas akan putus sekolah. Tidak mungkin anak-anak kecil sekali lah peluangnya setelah untuk pendidikan, untuk melanjutkan pendidikan, kemudian juga kesempatan untuk mengembangkan pendidikan kan juga tidak mungkin. Hal yang lain mungkin dari mental, mengalami trauma, depresi dan sebagainya karena mereka belum siap untuk berkeluarga, untuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kemudian dampak yang lain ini tidak menutup kemungkinan adanya KDRT, kemudian perceraian, dan satu juga kemiskinan lintas generasi intinya. Jadi memang sangat sangat kompleks lah dampak dari perkawinan anak. Oke, terima kasih Pak Sabaryon. Ini menarik juga disebutkan juga ini akan berdampak pada tingkat perceraian. Nah, saya juga akhirnya penasaran juga ini kalau berdasarkan data Pengadilan Agama itu sudah banyak atau tidak Bu perceraian yang disebabkan oleh pernikahan anak atau pernikahan usia dini? Ya, jadi memang dampak dari perkawinan anak ini memang sangat kompleks seperti disebutkan oleh Pak Sabaryo tadi. Salah satunya perceraian ya. Jadi dari data kami di Pengadilan Agama Pekalongan ini pada tahun 2023 untuk perkara perceraian ini yang sudah masuk ada 418 perkara ya. Dari jumlah itu hanya 0,5 sebenarnya 0,5% dari perkawinan anak yang kemudian mengajukan perceraian. Ini di tahun 2023. Jadi memang untuk tahun ini dampaknya saya kira tidak terlalu besar ya, karena memang sampai dengan bulan Oktober ini hanya 2 perkara
yang tadinya mengajukan perkara dispensasi kawin kemudian sekarang mengajukan perceraian. Iya. Ya, mudah-mudahan tidak akan bertambah gitu ya, Mbak, di tahun 2023 ini. Artinya memang sangat berpengaruh adanya mungkin program-program dari Kota Pekalongan ataupun mungkin dari DPP-MPA gitu ya, yang ternyata memang sangat berpengaruh positif kepada anak-anak yang mengajukan dispensasi kawin ya, sehingga tidak terjadi pengajuan perceraian akibat dispensasi kawin tadi, sehingga memang di tahun 2023 ini memang tidak banyak perkawinan ataupun dispensasi kawin yang kemudian mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Demak. Oke, ini tentunya menjadi kabar baik sekali untuk Kota Pekalongan. Ternyata angka perkawinan anak itu juga menurun dan perceraian yang disebabkan oleh dispensasi kawin itu juga ternyata hanya 0,5% saja, Bu ya. Dan semoga ini menjadi awal yang baik. Ini akhir tahun sudah akan mulai ada banyak data-data yang muncul juga. Semoga nanti hasilnya betul-betul bisa zero pernikahan anak begitu. Nah, ini saya juga penasaran sebetulnya apa ya sinergi dari Pengadilan Agama dan juga DPM-PPA, karena hasil yang dihasilkan ini luar biasa sekali mengenai penurunan pernikahan anak. Ini bagaimana Pak Sabaryo, sinerginya itu dalam bentuk apa nih? Apa sih antara DPM-PPA dan juga Pengadilan Agama? Terima kasih Mbak Farah. Jadi terkait dengan kerjasama pemerintah kota ya, dengan Pengadilan Agama, ini kalau nggak salah di akhir tahun 2022 kita sudah menandatangani perjanjian kerjasama terkait dengan percepatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dalam pembekalan pada calon pengantin, dan itu menjadi satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dan itu alhamdulillah mulai itu mungkin ya, kita meningkat komunikasinya dengan PA, kemudian kita juga selalu koordinasi, jadi ada satu upaya-upaya bersama untuk pencegahan perkawinan anak. Oke, berarti ada yang namanya penyuluhan terlebih dahulu ataupun memberikan arahan begitu ya, pembekalan kepada yang mengajukan diska. Ini sinergi antara Pengadilan Agama dan juga DPM-PPA. Nah, ini luar biasa sekali. Semoga ada sinergi-sinergi yang lain juga mengenai program ini, dan tentunya ini menghasilkan hasil yang luar biasa juga. Ternyata terbukti pernikahan anak itu turun dan juga perceraian yang disebabkan oleh dispensasi kawin itu juga menurun. Nah, sesaat lagi kita akan membahas juga lebih lanjut begitu ya mengenai sinergi-sinergi, karena kita tahu sendiri ini bukan hanya tanggung jawab DPM-PPA dan juga Pengadilan Agama juga, tapi ada stakeholder yang lain, dan seperti apa tugas dari masing-masing stakeholder dan terutama masyarakat juga sebagai implementasinya begitu. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kembali lagi bersama saya Farah Farha di Expose, lebih dekat, lebih santai. Nah, ini adalah segmen terakhir. Kita sudah banyak membahas mengenai apa itu pernikahan anak, bagaimana dampaknya, dan bagaimana tingkatnya di Kota Pekalongan sendiri. Nah, di segmen ketiga ini kita akan membahas mengenai sinergi antara stakeholder di Kota Pekalongan untuk bersama-sama menurunkan angka pernikahan anak. Nah, ini Pak Sabaryo, sebetulnya siapa saja sih yang bekerja sama ataupun bertanggung jawab untuk menurunkan angka pernikahan anak, dan setiap stakeholder ini fungsinya apa saja? Kalau tadi sudah dijelaskan antara Pengadilan Agama dan DPM-PPA, nah kalau yang lainnya itu apa saja, Pak? Jadi di dalam kolaborasi pencegahan dan penanganan perkawinan anak, ini kita memang mencoba untuk merangkul semua OPD ya, yang ada di Kota Pekalongan yang memang punya di dalam tugas dan fungsinya punya keterkaitan terkait dengan itu. Jadi stakeholder, mungkin saya jelaskan stakeholdernya dulu yang terlibat, kemudian
peran mungkin sebagaimana di dalam Perwali juga nanti akan kami sampaikan. Jadi stakeholder yang terlibat yang internal pemerintah daerah sendiri di lingkungan pemerintah kota itu adalah Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan KB, kemudian dalam hal ini juga Dinas Kominfo. Jadi nanti mungkin secara tusinya mungkin Dinas Kesehatan ini nanti akan kami libatkan di dalam tim penanganan untuk mendampingi anak-anak yang menikah di usia anak ini itu sampai dia lepas dari usia anak. Jadi mungkin di saat mendapatkan dispensasi kemudian disetujui oleh pengadilan agama dan melangsungkan pernikahan, mulai itu sudah kita awasi lewat Dinas Kesehatan, mungkin lewat puskesmas tempat sampai dia hamil, bagaimana kesehatan dan sebagainya ini akan diawasi dimonitor oleh Dinas Kesehatan, dan kebetulan juga dari Dinas Kesehatan sudah support personil untuk menjadi tim penanganan. Kemudian dari Dinas Pendidikan ini memang masih kami diskusikan, kami sampaikan ke Dinas Pendidikan bagaimana kalau anak itu kebetulan hamil di usia mungkin menjelang kelulusan. Itu sudah ada satu kasus. Ini harapan kami anak tersebut jangan dihentikan dari sekolahnya, tapi diberikan kebijaksanaan untuk cuti. Jadi nanti setelah anak tersebut melahirkan mungkin bisa diteruskan sampai dia lulus. Ini pernah ada satu kasus kebetulan di salah satu sekolah. Ini kan beberapa bulan lagi kan akan ujian. Kemarin kami undang ibu gurunya, kepala sekolahnya, dan alhamdulillah dari sekolah yang bersangkutan itu mendukung anak tersebut untuk tetap meneruskan sekolah sampai lulus. Bahkan dari kepala sekolah menyampaikan guru-gurunya siap apabila mereka akan melalui Zoom ataupun gurunya akan datang ke rumah, itu siap. Dan alhamdulillah itu suatu support bagi kita. Kemudian Dinas Sosial itu mungkin kaitannya dengan rehabilitasi ya, tidak menutup kemungkinan anak menikah itu pasca menikah mungkin 1-2 tahun karena kondisinya akhirnya bisa depresi dan sebagainya, itu nanti mungkin Dinas Kominfo ini harapannya untuk ikut mempublish, mensiarkan informasi yang penting yang sifatnya promotif bagi pencegahan dan penanganan anak. Kemudian KUA dan Kemenak ini kami libatkan di dalam tim ini sebagai memberikan kerohaniannya ya, jadi agar anak tersebut juga siap dengan mental kerohaniannya dan yang lainnya dari Kemenak dan KUA. Kemudian dari PA sendiri ya itu tadi kaitannya kerjasama yang sudah kami berikan. Mengenai perannya sendiri ini sebenarnya peran yang bisa diberikan di dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak ini sebenarnya sebagaimana dalam peraturan wali kota yang sudah disahkan oleh Bapak Wali Kota nomor 79 tahun 2023 ini, mungkin yang pertama adalah unsur pentahelik. Ini kami libatkan untuk bisa berperan, misal pemerintah, dalam hal ini kan pemerintah daerah, mungkin Pemkot dan juga pemerintah vertikal lainnya. Ini yang jelas di situ terkait dengan kebijakan, program dan juga penganggaran yang mendukung terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Kemudian masyarakat ini harapan kami bisa berperan untuk melibatkan, mungkin memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, mungkin membangun jejaring dengan lembaga pencegahan perkawinan anak yang ada, ataupun dia ikut mengkampanyekan tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Kemudian media massa, harapan kami media massa seperti yang kami sampaikan bisa memberikan informasi-informasi promotif untuk pencegahan perkawinan anak. Kemudian dunia usaha, alhamdulillah di Kota Pekalongan juga sudah dibentuk Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia. Harapannya nanti dengan adanya program ini ada satu dukungan dari APSAI untuk CSR ya Bu. Jadi yang kait mungkin membuat satu seminar atau yang lain lah. Untuk akademisi sendiri ini kami sudah pernah menyampaikan ke Ketua Paguyuban Sekolah Ramah Anak. Alhamdulillah di Kota Pekalongan itu hampir 100% sekolahnya sudah berkomitmen untuk membangun sekolah ramah anak. Ini juga kami sampaikan ke Ketua Paguyuban agar yang tadi bila ada kasus anak khususnya tentang kehamilan dan sebagainya agar diberi kesempatan untuk menyelesaikan. Kemudian untuk akademisi ini mungkin melalui
lembaga pengabdiannya bisa melakukan satu kegiatan-kegiatan yang mendukung kami. Itu harapannya. Oke, baik, ternyata seluruh stakeholder, seluruh dinas dan bahkan masyarakat itu juga ikut andil dalam penurunan pernikahan anak. Dan tentunya ini perannya juga dari mulai regulasi dan sampai penganggaran, sampai pengawasan itu juga semuanya harus terlibat. Karena memang satu masalah ini kelihatannya kayak cuma satu masalahnya, yaitu pernikahan anak ya. Tapi sebetulnya ini akan merembet seperti halnya kanker begitu, yang awalnya cuma satu spot saja, tapi itu kalau dibiarkan akan menjalar ke bagian tubuh yang lainnya. Sama halnya dengan pernikahan anak ini satu masalah, tapi juga ternyata itu akan berdampak pada masalah-masalah sosial yang lain, bahkan sampai pada ekonomi dan juga pendidikan juga. Nah, kalau kita ngobrolin lagi nih tadi mengenai pernikahan anak itu kan berarti harus mendapatkan dispensasi kawin begitu ya. Nah, sebetulnya tadi syarat-syaratnya tadi selain yang sudah dijelaskan oleh Pak Sabaryo, tadi harus ada puskesmas dan lain sebagainya. Kalau di Pengadilan Agama sendiri prosesnya itu seperti apa sih Bu pengajuannya? Baik, jadi memang proses pengajuan ya dispensasi kawin di kami ini memang syaratnya cukup banyak sebenarnya, cukup banyak. Jadi di antaranya yaitu yang pertama tadi harus ada rekomendasi ya, surat keterangan ataupun pendampingan dari DPP MPA, kemudian juga surat keterangan kesehatan dari Dinas Kesehatan, kemudian yang selain itu yang pokok tentu saja adanya surat nikah ya dari orang tuanya, ataupun mungkin kalau misalnya sudah bercerai ya tentu akta cerai dari orang tua ataupun dari pemohon. Kemudian selain itu juga kartu tanda penduduk dari anak. Kalau misalnya dia sudah usia untuk bisa mendapatkan kartu tanda penduduk, itu tentu harus ada fotokopi KTP tanda penduduk dari anak tersebut. Kemudian selain itu kami juga akan meminta surat pengantar dari kelurahan atau dari desa. Kemudian jika misalnya calon suami sudah bekerja, kami akan meminta surat keterangan penghasilan dari kelurahan. Jadi di antaranya itu syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin di tempat kami di Pengadilan Agama Pekalongan. Oke. Ada lagi Bu? Ya, itu mungkin di syarat pengajuannya gitu ya. Oke, baik. Dan ternyata sebetulnya Diska ini cukup rumit begitu ya, karena ada banyak sekali surat-surat yang harus diajukan begitu. Nah, ini sebetulnya semoga ini akan nanti bisa dipersulit Bu. Jadi supaya pernikahan anak itu bisa lebih ditekan begitu ya. Jadi selain tadi program-programnya juga ternyata pengajuan Diska itu sebetulnya tidak mudah. Bahkan tadi Pak Sabaryo bilang walaupun sebetulnya ketika anak itu kok sudah terlanjur hamil begitu, bukan berarti itu juga akan mempermudah proses Diska begitu ya. Karena belum tentu bisa dinikahkan karena karena memang harus mendapatkan bimbingan terlebih dahulu begitu, atau pembekalan terlebih dahulu. Jadi ini harapannya semua masyarakat itu memahami hal ini dan bisa memberikan edukasi kepada anak-anaknya dan bisa memberikan contoh yang baik begitu. Jangan hanya karena dulu orang tuanya nikah di usia segini, jadi anaknya harus nikah di usia segitu juga gitu ya. Tapi jangan sampai seperti itu begitu. Nah, kalau berbicara soal pernikahan anak pasti tidak akan jauh dari yang namanya pola pikir begitu ya Pak ya. Karena mungkin kondisi sosial dan juga tradisi. Nah, sebetulnya pola pikir yang harus diperbaiki untuk masyarakat Kota Pekalongan tentunya supaya tidak memilih untuk menikah dini. Kalau terkait pola pikir apa sih yang harus bisa ditanamkan ke masyarakat, itu sebenarnya gampang Pak. Yang pertama itu mungkin memahami dampak yang ataupun resiko yang ditimbulkan dari perkawinan. Itulah karena tadi sudah kami sampaikan mungkin juga dengan Ibu Sekretaris PA, dampaknya bagaimana, itu kan sangat kompleks. Yang pertama hak anak jelas terampas, belum dampak. Itu yang mungkin perlu ditanamkan kepada masyarakat, yaitu dampak ataupun resiko yang akan terjadi ataupun yang akan diterima dari perkawinan. Kemudian yang kedua, anak itu kan mungkin kita meribahasakan kan emas bagi kita ya, maka penuhilah kebutuhannya sebaik-baiknya, berilah kesempatan mereka untuk berkembang agar anak itu juga masa depannya lebih cerah lagi gitu.
Oke, nah kalau dari Bu Nurbaiti sendiri, menurut Ibu pola pikir yang harus diajarkan kepada masyarakat Kota Pekalongan itu apa sih Bu, supaya pernikahan anak ini bisa terselesaikan? Baik, jadi agar pernikahan anak tidak lagi bertambah ya di Kota Pekalongan, saya kira memang yang pertama tentu komunikasi yang baik lah antara orang tua dan anak gitu ya. Jadi memang mungkin pola komunikasi sekarang yang semakin kurang gitu ya. Sementara mungkin orang tua, anak-anak semuanya sibuk dengan gadgetnya, sehingga tidak ada komunikasi lagi antara anak dengan orang tua. Oleh karena itu harus memperbaiki pola komunikasi antara orang tua dan anak. Kemudian juga pemahaman dalam beragama, mungkin itu juga perlu, karena memang saya kira semua agama juga tidak menghendaki adanya perkawinan anak, apalagi adanya pelanggaran tadi ya. Saya kira itu perlu juga diperbaiki sehingga anak-anak tidak bergaul secara bebas, tidak terjadi pacaran yang sampai berlebihan, sehingga tentu akan mengurangi dampak dari pernikahan anak ini. Mungkin itu Mbak Farah. Oke, luar biasa pembahasan Expose kita pada kali ini, yaitu tentang pernikahan anak usia dini, di mana memang ini harus dicegah oleh semuanya, terutama masyarakat, yang mana masyarakat ini memang ujung tombaknya ya, karena semuanya dari masyarakat untuk masyarakat gitu kan. Pernikahan anak usia dini itu juga terjadi di masyarakat, jadi masyarakat harus melek sendiri begitu akan permasalahan itu, dan dibantu dengan pemerintah untuk bisa menumpas itu semua. Dan diharapkan juga dengan Expose kali ini teman-teman semua begitu ya, terutama para pelajar ini bisa lebih mengetahui sebetulnya dampaknya apa sih kalau misalkan menikah di usia dini, kemudian apa saja resiko-resikonya yang akan terjadi di kehidupan, gak hanya di kehidupan personal tapi juga di kehidupan sosial masyarakat juga. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sabaryo, terima kasih Bapak, terima kasih Bu Nurbaiti atas kehadirannya. Semoga kita bisa sama-sama menurunkan angka pernikahan anak usia dini di tahun berikutnya, dan semoga sampai bisa zero pernikahan dini di Kota Pekalongan. Dan itu tadi Expose pada episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Expose episode selanjutnya setiap minggunya hanya di Patik TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expose lebih dekat, lebih santai.